Iya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dian Widya Tanga, panggil aja Dian, dan rekan aku Iwanita. Kami Ya, Kak. izin untuk mewawancarai Ibu sebagai pelaku usaha UMKM untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Ya. Sebelumnya, Ibu boleh memperkenalkan diri dulu dan Ibu di sini berperan sebagai apa? Oh iya, baik, terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Haryati, biasa dipanggil Mbak Uci, atau karena sudah punya anak biasa dipanggil Uma. Saya owner dari UMKM di bidang bakery, cake, yaitu Dapur Disi. Kalau untuk usaha ini pertama kali dibangun di tahun berapa Ibu? Dan alasannya apa sih mau bangun usaha di sini? Awal kali dibangun itu di tahun 2019. Di tahun 2019 itu pertama kali buka usaha ini dikarenakan saat itu momen Ramadan, dan kemudian karena saya dulunya pekerja karyawan swasta di salah satu perusahaan, kemudian jadi ibu rumah tangga, seperti rasanya kehilangan kesibukan seperti itu Kak. Jadi memutuskan untuk apa yang bisa dilakukan di rumah dengan kesibukan di rumah, tapi bisa dengan anak-anak di rumah. Akhirnya memutuskan untuk membuka usaha di rumah. Saat itu bingung mau buka usaha apa, tapi di momen Lebaran itu melihat ada peluang untuk buka usaha kue gitu Kak. Jadi awal mulanya itu di Ramadan itu gitu, tahun 2019. 2019, udah lumayan lama ya? Ya, lumayan lama. Kalau boleh tahu itu lokasinya ada berbagai cabang atau di mana gitu? Oh enggak Kak, dari pertama sampai sekarang lokasinya tetap di sini di perumahan Cicadas Mas Permai. Itu pertama kali produknya adalah kue-kue kering untuk lebaran, cookies seperti itu Pak. Berarti dari awal pun fokusnya hanya ke kue-kue kering aja ya, Ber? Ya, awalnya kue kering, tapi semakin kesini berkembang, kita punya banyak varian kue, tidak hanya cookies, tapi merambah ke snack box, kemudian cake, bolu jadul, kemudian ada kue tradisional beberapa, pastry, begitu Kak. Berarti lumayan banyak juga lini produknya ya Bu ya? Iya, ya, alhamdulillah. Terus aku mau tahu, waktu awal-awal buka nih pasti ada banget tantangannya, apalagi di bidang promosi ya. Iya, Terus strateginya gimana? Awal-awal buka itu mungkin ya PR-nya adalah pemasaran ya Kak. Saat itu sih dimulai dulu dari orang terdekat dulu sih Kak, pemasaran itu dari orang terdekat dulu, kemudian dari mulut ke mulut gitu. Kemudian alhamdulillah dari keluarga menyebar ke teman-teman, lama-lama jadi ke banyak orang yang nggak kita kenal gitu. Awalnya dari orang terdekat, orang kenal, keluarga, teman, seperti itu Pak. Terus sama online-nya juga jalan nggak Bu? Ya, alhamdulillah karena kita melihat ternyata produk kita ini disebutnya laku gitu ya. Berarti kan punya kualitas dan punya rasa. Jadi kita semakin kesini akhirnya berjualan online ya sekarang di media sosial yang ada gitu. Itu di Instagram aja atau di media sosial lain juga ada Bu? Boleh kalian dikenalin? Kalau untuk pemasaran kita biasa di Instagram, TikTok, kemudian biasa di WA ya Kak, WhatsApp. Kemudian kita juga ada di Shopee, ya. Terus kemudian kalau sekarang kita titip ke toko-toko. Oh, di toko-toko juga. Jadi lumayan luas ya. Iya, alhamdulillah. Terus kalau menurut Ibu tentang perilaku konsumen Ibu nih, kira-kira apa yang bikin mereka memutuskan untuk beli di toko itu? Selama Ibu perhatikan selama ini. Yang paling pertama sih sepertinya rasa ya Kak. Rasa dari kue itu seperti itu. Sama looknya juga ya Bu ya? Ya, ada banyak faktor sih, mungkin menurut aku banyak faktornya seperti rasa, itu yang paling penting nomor satu kan, karena mungkin orang saat coba, oh rasanya enak gitu, oh pengen order lagi gitu kan, repeat order gitu. Terus kemudian yang kedua
karena DC juga itu biasanya sedia kue-kue hantaran, looksnya juga cantik, cocok untuk dibawa hantaran, untuk hampers, kasih ke teman, saudara, begitu Kak. Bagaimana cara ibu mengatasi keluhan pelanggan? Kayak misalnya ada keluhan dari pelanggan, terus ibu gimana cara mengatasinya? Keluhan tentang produk. Iya, dari pelanggan ibu. Selama ini sih alhamdulillah sih belum ada ya Kak keluhan. Mungkin kalau keluhan tentang produk itu pernah ada tentang apa ya, selama ini sih belum ada sih Kak keluhan produk, alhamdulillah. Terus pengalaman ibu kapan biasanya penjualan itu meningkat? Kalau untuk bakery penjualan meningkat itu biasanya di momen-momen tertentu, banyaknya itu momen Idul Fitri, momen Idul Adha, terus kemudian di hari-hari tertentu yang biasa orang itu kasih hampers, contohnya di hari guru, beberapa orang memberikan hampers ya untuk guru-gurunya di acara hari guru. Kemudian biasanya juga kalau yang menurun itu biasanya di bulan-bulan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, itu biasanya penjualan menurun, mungkin karena orang banyak pengeluaran ya, jadi penjualan menurun, nggak sebanyak dari hari-hari biasa atau hari-hari lebaran. Iya, gitu ya. iya Kak. Terus pelajaran yang paling berkesan dari ibu dalam menjalankan usaha ini itu apa? Pelajaran yang paling berkesan menurut saya adalah bagaimana cara kita tetap konsisten sih Kak. Ya konsisten, terus kemudian harus tetap cari referensi, banyak-banyak lihat media sosial, kira-kira kue apa nih sekarang yang lagi naik. Terus kemudian kita juga harus berkembang, improve untuk memberikan menu baru atau kue-kue yang memang sudah ada tapi mungkin kita inovasi lain ya, seperti itu Kak, mungkin ya pelajaran yang paling penting. Jadi banyak belajar lagi dan cari referensi lagi. Berbanyak lagi bentuk-bentukan kue. Iya. Harapan ibu dalam perkembangan usaha ini dapur DC Iya. Perkembangannya. Harapan ibu. Harapan ke depannya ya. Untuk di tahap sekarang, harapan saya untuk dapur DC, saya berharap bisa lebih berkembang lagi, bisa bertahan konsisten dengan keadaan sekarang, kemudian bisa berkembang dalam segi penjualan, dalam segi kue-kue yang lain, bisa menyediakan kue-kue yang lain dan bisa banyak dikenal oleh orang lain. Kalau boleh berbagi saran ya Bu ya, saran dari ibu untuk orang yang ingin memulai usaha seperti ibu ini. Oh ya, saran dari aku kalau kita mau mulai usaha itu pertama kali adalah mulai aja dulu kali ya. Karena soalnya saya itu belum punya rencana untuk bikin sebuah bakery yang besar seperti sekarang. Cuma saat itu saya cuma pengen punya usaha yang bisa saya kerjakan di rumah, tapi saya gak punya banyak modal gitu. Jadi saya cukup mulai aja. Gimana caranya? Ada orang pengen buka usaha, aduh gimana ya kalau buka usaha tapi nggak punya modalnya besar gitu. Sebenarnya kita bisa mulai dari hal terkecil aja, kayak misalkan bakery seperti ini. Dulu saya pikir saya nggak punya tempat, saya nggak punya oven yang besar, harus punya oven besar, loyang banyak. Ternyata nggak kok, mulai dari hal kecil, kita beli oven kecil, kita beli loyang satu, kemudian kita belanja bahan-bahan dari hal-hal kecil. Ya mungkin kita mulai dari bolu seloyang, berarti beli terigu sekilo, nanti kita ada orderan masuk, kita berkembang, semakin berkembang. Jadi segala sesuatu mulai dari yang kecil dulu nggak apa-apa, nanti lama-lama kita bisa berkembang, improve gitu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban Sama-sama. yang sangat berkesan. One is the loneliest number that you